Stunting itu tidak hanya menyebabkan pertumbuhan fisik terhambat, tetapi juga pertumbuhan otak terhambat sehingga kapasitas kapasitas apa namanya kapasitas individu tersebut itu juga jadi berkurang. Itu semua masalah yang eh, tepat sebetulnya. Nah, tapi pertanyaannya adalah ketika untuk menyelesaikan stunting, masuk ke pertanyaan pertama gitu ya, apakah untuk menyelesaikan masalah stunting itu bisa dilakukan dengan program ngasih makan siang ke anak-anak sekolah? Apakah betul untuk menyelesaikan masalah stunting itu dengan memberikan makan siang kepada anak-anak? Pertanyaannya gitu kan. Apakah betul? Apakah apa layanan yang diproduksi? Apakah untuk menyelesaikan masalah yang stunting kita bisa dilakukan dengan diproduksi dengan atau dilakukan dengan memberikan makan siang ke anak-anak? Dari pertanyaan nomor satu aja, saya bilang enggak gitu kan. Stunting nggak akan bisa selesai stunting itu harus diintervensinya sejak ibu hamil, sejak sejak seorang ibu itu hamil, dan itu pun di bulan-bulan pertama. Lewat trimester pertama, koreksi kalau saya salah. Lewat trimester pertama itu juga udah nggak bisa diintervensi lagi. So, ketika intervensinya ke anak-anak, ya it's too late. Anak tersebut sudah stunting. Dan itu sulit untuk diintervensi lagi. Let's say, ya oke lah, betul lah gitu ya. Maka pertanyaan berikutnya berapa banyak? Apakah harus seluruh anak dikasih? Apakah semua anak itu stunting? Enggak juga gitu kan. Enggak juga. Jadi mestinya memang kalau yang pas ya, kalau mau buat school meals program itu harus targeted, nggak bisa kayak sekarang semuanya dikasih. Efeknya apa? Efeknya food waste, sampah makanan banyak banget, dan food waste itu kan signifikan juga gitu ya, rugi juga secara ekonomi. Banyak kok apa namanya sekolah-sekolah yang anak-anaknya itu nggak makan, dapat MBG tapi nggak makan gitu ya, nggak dimakan MBG-nya. Problemnya adalah karena ya, lanjut ke pertanyaan kedua gitu ya, bagaimana cara memproduksi layanan kesehatan tersebut. Misalnya, let's say pertanyaan nomor satu itu bisa dijawab dengan evidence, dengan ilmiah lah, oleh oke lah gitu ya, kita tutup mata aja. Maka pertanyaan keduanya adalah bagaimana cara produksinya. Apakah efektif dengan dapur-dapur sentralistik gitu kan? Atau misalnya diberikan kepada sekolah-sekolah, kantin sekolah. Itu kan dari dua pertanyaan itu saja sudah bisa kita lihat gitu ya. Selama ini banyak sekolah yang sudah punya sistem sendiri dan dia bagus dan dia lancar, nggak ada case keracunan, nggak ada case eh, menunya dipotong dan lain-lain kayak gitu ya. Sekarang kan menunya berapa? 10.000 kalau nggak salah. Budgetnya 15.000, 3.000 untuk operasional, 2 untuk sewa alat, 2.000 untuk alat-alat. Jadi menu yang dihasilkan itu 10.000. 10.000 ini juga banyak yang disubkontrakin. Jadi ya gitu, gitu kan. Cara produksinya gitu, apakah benar dengan sistem SPPG atau dapur tersentral itu tepat gitu kan? Ya saya bilang sih nggak tepat. Kalau mau ya diserahkan ke daerah-daerah ke kantin-kantin
sekolah itu jauh lebih efektif. Dan saya yakin resiko food waste jauh lebih kecil dibandingkan dengan tersentralistik. Dan yang terakhir adalah untuk siapa diproduksi. Apakah harus semua anak sekolah? Kenapa anak sekolah yang di Jabodetabek didulukan gitu, tidak di daerah-daerah yang di Papua, di NTT, yang mereka mungkin lebih butuh di Maluku, di Kalimantan, di Sulawesi, itu mereka mungkin jauh lebih butuh. Ini yang digenjot di daerah-daerah kota besar. Karena memang jumlah penduduk lebih banyak, sehingga kalau secara capaian kuantitatif dihitung sudah 5 juta anak-anak sudah menerima MBG. Ya iya, kayak gitu kan, karena di kota besar. Tapi kalau daerah terpencil itu kan progresnya lambat. Padahal daerah-daerah tersebut kalau mau fair gitu ya, yang paling banyak membutuhkan. So, untuk kita membuat sebuah program, jawab dulu deh 3 pertanyaan ini. Kalau kita punya justifikasi yang kuat secara evidence, secara penelitian, secara riset yang benar gitu ya, bisa nih dijawab, maka itu berarti kita sudah melakukan sesuatu yang tepat. Nah, sekarang urgensinya kenapa manajer rumah sakit atau manajer di program kesehatan itu penting gitu ya. Karena kita memiliki sumber daya yang terbatas. Anggaran terbatas, SDM terbatas, alat-alat terbatas. Kemudian juga kita ditekan untuk melakukan efisiensi. Kalau kita bisa jadi kepala dinas itu kan ditekan ya, harus efisien. Jangan kan kepala dinas, kabid aja ditekan. Di rumah sakit itu juga ditekan, kita harus efisien, efisien, efisien. Sementara kualitas pelayanan nggak boleh turun. Karena kalau kualitas turun, langsung diserang sama netizen gitu kan. Oleh karena itu, setiap sumber daya yang kita keluarkan itu harus memiliki impact yang besar. Dan juga bisa, ketika kita mempelajari ilmu ekonomi, itu kita akan bisa membuat keputusan-keputusan yang strategis yang berdasarkan evidence, berdasarkan bukti. Bukan cuma berdasarkan katanya-katanya. Bukan cuma berdasarkan persepsi kita. So, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Oh, saya lupa. Saya mau nunjukin sesuatu dulu. Eh, teman-teman tahu Ferry Irwandi nggak? Tahu, Tahu Kak. Gen Z biasanya tahu Ferry Irwandi. Nah, dia bikin buku. Dia bikin buku judulnya Prinsipil Ekonomi. Nah, ini nih bukunya nih, Prinsipil Ekonomi. Dan kalau kita mau mempelajari ilmu ekonomi, buku ini tuh sangat sangat apa ya? Sangat mudah dimengerti dan colorful. Jadi nggak membosankan teman-teman desainnya. Buat kita yang tidak terlalu eh kutu buku gitu ya, itu sangat membantu. So, eh enggak, saya bukan promote dan saya juga nggak punya afiliasi sama dia, tapi at least dia bikin buku yang menurut saya itu bagus untuk membantu pemahaman kita untuk mempelajari ilmu ekonomi. Nggak ada salahnya untuk beli dan juga baca buku tersebut. Karena saya belum melihat buku lain yang mudah gitu untuk menjelaskan ilmu ekonomi. Dia pakai analoginya juga sangat-sangat sangat-sangat apa ya, sangat-sangat ya biasalah bahasa Gen Z gitu. Misalnya ketika membahas opportunity cost, dia membahas kenapa misalnya Lionel Messi itu nggak main di Arab Saudi kayak Ronaldo, kayak Cristiano Ronaldo, tapi dia milih main di Inter Miami di Amerika Serikat. Salah satunya adalah opportunity cost tadi. Kemudian kenapa Barcelona itu jadi bangkrut walaupun mereka menang terus gitu kan. Buat yang suka bola, itu ini jauh lebih eh, relevan kayak gitu ya, lebih merasa dekat. Karena contoh-contohnya juga contoh-contoh yang mudah. Dan saya bukan endorse itu ya, tapi
Saya penasaran ketika dia promote buku, dia kan kalau ngomong so asik gitu kan. Nah, saya penasaran ketika beli dia bikin buku kayak gimana gitu, dan memang bahasanya sangat ringan dan mudah dipahami. Oke, kita balik lagi. Kalau ada buku yang bisa diselesaikan di awal tahun ini gitu ya, coba baca buku Prinsipil Ekonomi yang dibuat sama Ferry Irwandi. Itu lumayan membantu untuk pemahaman kita, paradigma kita tentang ilmu ekonomi. Oke, kita mulai lagi ke awal, yaitu tentang prinsip dasar ilmu ekonomi. Kenapa ilmu ekonomi itu ada? Karena kita menghadapi kondisi yang disebut dengan scarcity atau kelangkaan atau keterbatasan. Jadi ilmu ekonomi itu muncul karena kita mengalami fenomena yang disebut dengan scarcity. Apa itu scarcity? Kondisi di mana sumber daya yang tersedia itu terbatas untuk memenuhi semua kebutuhan kita dan keinginan kita. Keinginan kita banyak. Sudah lulus, buat anak S1 ya, sudah lulus ingin bekerja misalnya. Udah bekerja ingin berumah tangga, udah berumah tangga pengen punya rumah, udah punya rumah pengen punya kendaraan, udah punya kendaraan roda 2 pengen punya kendaraan roda 4, udah punya kendaraan roda 4 pengen di-upgrade. Dari misalnya mobil sejuta umat LCGC gitu ya, pengen ngupgrade ke medium. Dari mobil medium pengen di-upgrade ke mobil yang high gitu ya, yang high MPV gitu misalnya. Terus saja, nggak akan ada selesainya. Sementara sumber daya kita, uang kita terbatas, ruang ruang tanah-tanah yang tersedia terbatas gitu kan. Jumlah penduduk makin banyak, itu pada akhirnya meningkatkan harga-harga. Dan karena keterbatasan ini semua, kita harus membuat sebuah pilihan gitu ya. Dalam konteks kesehatan, anggaran kesehatan terbatas, tenaga kesehatan terbatas. Walaupun banyak gitu ya, tapi terbatas. Banyak mungkin di Jabodetabek. Di luar Jabodetabek, jangan salah gitu ya. Contohnya misalnya eh, dokter hematologi lah. Ini pengalaman ya, orang tua saya kena autoimun RA gitu kan. Orang tua saya tinggal di Subang, tapi di Subang nggak ada dokter RA, nggak ada dokter dalam yang subspesialisnya menyelesaikan masalah RA. Jadi dia harus ke reumatologis di Hasan Sadikin tiap tiap bulan. Sebulan sekali harus ke RSAS kontrol. Karena kalau nggak minum obat ya sakit semua badannya, nggak bisa bergerak gitu kan, dan kaku. Dan ketika datang ke Hasan Sadikin, itu pasien bukan cuma puluhan, sehari ratusan gitu kan. eh itu pun udah dibantu sama residen gitu kan. Udah dibantu sama residen, dokter-dokter itu udah dibantu sama residen. Tetap aja orang tua saya kalau berangkat jam 5 pagi dari Subang gitu, selesai semuanya itu nyampe rumah lagi jam 6 sore, jam 7 malam gitu kan, atau jam 10 malam. Dan itu pun terbatas jumlah pasiennya gitu kan yang bisa ditangani harian walaupun udah dibantu sama presiden di sana. Jadi banyak hal terbatas gitu ya. Dan implikasi dari kelangkaan ini adalah memaksa kita untuk membuat sebuah pilihan. Pada tingkat makro, tingkat pemerintahan, kelangkaan ini membuat perebutan alokasi. Mana yang harus diprioritaskan? Pendidikan kah? Infrastruktur kah? Kesehatan kah? Atau yang lain? Di tingkat meso yang lebih rendah di sistem kesehatan, misal di rumah sakit, antrian pasien panjang lama, ruang rawat penuh, alat-alat terbatas, dokter ahli terbatas, dan lain-lain. Kemudian di tingkat individu, keterbatasan ini juga
ada cost-nya, ada biayanya. Kenapa? Karena waktu yang dihabiskan untuk berobat itu seharian. Orang tua saya udah nggak kerja gitu ya. Kalau masih kerja itu jauh lebih repot lagi. Berarti harus izin tiap sebulan sekali untuk kerja gitu kan. Padahal kan nggak semua orang punya, apalagi usia produktif nggak punya keluangan waktu gitu ya untuk melakukan hal tersebut. Biaya yang dikeluarkan juga nggak murah gitu ya. Meskipun pakai BPJS tetap aja transportasi gitu kan itu sekali jalan tuh berapa habisnya naik. Walaupun naik travel gitu misalnya nggak bawa mobil pribadi jelas dari Subang ke Bandung bawa mobil pribadi paling murah 500.000 paling murah dengan asumsi tolnya 200.000 parkir dan juga bensin 300.000 walaupun realitasnya mungkin lebih gitu kan tapi kan itu menjadi cost gitu kan apalagi kalau ada yang harus dibayar lagi oleh karena itu kelangkaan itu terjadi di semua level tidak hanya level individu tapi juga level institusi dan juga di level pemerintahan. Konsekuensi dari kelangkaan adalah harus membuat sebuah pilihan. Dan setiap orang membuat pilihan, berarti harus ada mengorbankan program yang lainnya, atau disebut dengan trade-off. Once memilih MBG, maka ada hal lain yang harus dikorbankan, trade-off. Silakannya yang dikorbankan, sektor pendidikan, anggaran perpustakaan nasional, anggaran infrastruktur, itu harus dikorbankan. Ya. Ada trade-off di sana. Dan konsep ini, konsep konsep trade-off ini, itu menghasilkan ide sentral dalam ilmu ekonomi yang disebut dengan opportunity cost atau biaya peluang. Biaya yang tidak didapatkan karena sudah memilih opsi yang lain. Kalau kita udah memilih 365 triliun untuk MBG, maka opportunity cost-nya adalah kita tidak bisa membangun MRT 365 km. LRT jauh lebih murah lagi karena LRT satu kilometer 500 miliar. It means ketika 365 miliar anggaran MBG itu sama dengan setara 700 kilometer. Itu hampir sama kayak Jakarta Surabaya kayaknya. Mungkin mirip-mirip Jakarta Malang. Sepanjang itu kita bisa membangun LRT kalau misalnya anggaran itu tidak. LRT sangat membantu gitu kan. Apalagi mungkin KRL jauh lebih murah lagi kosnya. Bisa jadi seribuan kilometer itu udah bisa jadi ujung ujung apa namanya ujung dari Merak sampai Banyuwangi bisa jadi mungkin panjangnya kalau membangun sistem perkeretaapian KRL. Baru punya beberapa lain aja gitu ya, lain apa namanya Bogor Kota, Cikarang Jakarta, Tanah Abang, Rangkas Bitung aja udah sangat membantu gitu kan. Apalagi kalau kita punya jalur-jalur berbasis kereta api sampai di daerah-daerah yang pinggir kayak daerah rumah saya di Bojongsari gitu. Enak banget kalau ada kereta dari Parung sampai let's say sampai Lebak Bulus saja gitu misalnya. Itu udah sangat membantu. Ini kita mau bangun eh, perpanjangan dari Lebak Bulus saja sampai Serpong, pemerintah ragu-ragu gitu ya. Padahal dananya nggak nyampe berapa sih? Serpong Serpong Lebak Bulus paling 20 kilometer 20 triliun gitu kan. Nggak ada uangnya. Itu cuma 20 hari MBG. Jadi ada opportunity cost, ada biaya yang dikorbankan ketika kita membuat sebuah keputusan. Nah, biaya ini tidak melulu tentang uang, tapi nilai manfaat sebetulnya yang hilang. Jadi rumus sederhananya adalah biaya peluang itu adalah manfaat dari opsi terbaik yang tidak dipilih.
Misalnya opsinya tidak membangun eh, transportasi publik yang baik karena kita memilih MBG gitu misalnya. Atau misalnya banyak sekarang milenial Gen Z teriak harga rumah mahal banget. It's impossible for them to buy a house gitu kan. Untuk membeli rumah. Jangankan di Jakarta, di pinggiran Jakarta aja hampir tidak mungkin. Padahal ini bisa disiasati kalau pemerintah mau membangun perumahan-perumahan vertikal bersubsidi. Mau nggak mau kan pada akhirnya kalau diserahin ke swasta pasti akan mahal. Tapi kalau misalnya ada opsi lain, masalahnya kan masyarakat nggak punya opsi lain selain membeli ke developer. Developer pasti pengen naik gila-gilaan. Kenapa developer bisa naikin gila-gilaan? Karena mereka nggak ada saingan. Coba sekalinya ada rumah subsidi itu di ujung dunia gitu kan. Rumah subsidi ada tapi di ujung dunia. Ya siapa yang mau tinggal gitu kan? Mestinya ada rumah subsidi itu di lokasinya di lokasi-lokasi yang prime, di lokasi-lokasi yang bagus. Bangun hunian vertikal banyak di lokasi-lokasi yang prime, harganya murah, otomatis developer juga mikir kan ketika ingin menggetok harga. Sekarang kan kayak nyaris nggak ada batasan untuk developer. Mereka bisa jual rumah seenak mereka dengan harga yang fantastis. Sementara orang-orang juga nggak punya banyak pilihan karena lahan makin terbatas. Lahan yang kosong dikuasai oleh developer-developer. Nah, itu contoh biaya, peluang, opportunity cost yang tidak jadi karena kita memilih prioritas di program yang lain. Misalnya kalau gampangnya di rumah sakit membeli alat USG gitu ya, maka dia tidak bisa merekrut 2 perawat baru dan juga mengupgrade sistem IT karena dia harus membeli alat USG. Atau rumah sakit lebih banyak mengalokasikan waktu dokter spesialisnya di klinik VIP, maka waktu pelayanan di layanan JKN untuk pasien JKN jadi jauh berkurang. Program MBG dananya bisa dialihkan kemana-mana gitu ya. Atau misalnya JKN paket manfaatnya ditambah untuk penyakit-penyakit katastrofik, obat-obatannya lebih banyak lagi, maka pilihannya naikin iuran gitu kan untuk mengcover bolong dari JKN ini. Jadi banyak kayak gitu ya. Yang yang setiap keputusan yang kita ambil itu efeknya nggak melulu ke yang kita bayangkan. Sehingga sebelum kita membuat keputusan, kita perlu mikir ini efeknya apa ya gitu ya, efek efek terdekat maupun efek jangka panjang. Karena seyogianya kita punya banyak opsi, kita punya banyak pilihan. Kenapa kita harus memilih itu? Itu harus ada rasionalisasinya. Harus ada pertanggungjawaban moral dan etiknya ketika kita membuat sebuah keputusan. Teman-teman punya banyak opsi dengan uang 50 juta. Tapi kenapa teman-teman memilih kuliah? Nah, itu kan harus harus sebentar ya, sebentar. Anak saya berbuat ulah ini. Sebentar. Sorry. Istri saya lagi nggak di rumah, ada acara anak saya berbuat ulah dulu. Maaf. Nah, tadi lanjutkan tadi ya. Setiap pilihan yang kita buat tuh harus harus punya justifikasinya, harus punya pembenarannya. Pembenaran bukan berarti dibenar-benarin gitu ya, tapi memang secara objektif, secara eh, sudah kita pertimbangkan tanpa kita kadang-kadang kan kita seringnya subjektif gitu ya melihat sesuatu subjektif. Apa yang di mata si A, apa yang dikeluarkan si A itu salah aja gitu. Padahal kan nggak semuanya kayak gitu gitu kan. Ada benarnya. Apakah MBG ini salah? Nggak salah semuanya. Salah itu karena programnya massal. Mestinya programnya targeted gitu ya. Kalau targeted lain soal. Saya support penuh kalau targeted. Tapi targetednya di mana? Nah, harus kita diskusikan gitu kan.
daerah-daerah yang memang membutuhkan. Nggak nggak semua orang di sekolah Jabodetabek dikasih, nggak semua orang di SD swasta yang bayarannya mahal juga dikasih. Realitasnya kan sekarang ada gitu ya, di SD swasta yang bayarannya mahal tetap tetap dikasih program itu, tetap masuk gitu ya. Karena si SPPG-nya ini dikejar target harus punya berapa kayak gitu, sehingga sekolah dikejar-kejar untuk mau gitu ya, gabung di MBG. Hasilnya apa? Hasilnya food waste. Karena anak-anak di SD swasta itu ya biasa makanannya enak, kemudian dengan MBG yang ya ala kadarnya itu jadi kebuang. Jadi harus ada basisnya, basis basis. Ya, oleh karena itu di ilmu ekonomi itu asumsi dasar yang pertama adalah rasionalitas. Kenapa? Karena pelaku ekonomi kita siapapun ya, semua orang itu bertindak rasional untuk memaksimalkan tujuan. Kalau tujuan kita untuk hidup yang lebih baik ya pasti kita memilih pendidikan ya. Walaupun walaupun kalau saya sih percaya gitu ya, pendidikan dengan pekerjaan itu dua hal yang berbeda. Kalau kita mau bekerja, ya kita jangan jangan kuliah di pendidikan, kita kuliahnya di vokasional gitu kan, di keahlian. Pendidikan itu untuk membenahi cara berpikir. Akademik itu untuk membenahi cara kita berpikir, bukan untuk eh, apa ya, untuk penunjang karir kita enggak kayak gitu. Tapi kan ya nggak bisa dipungkiri lah gitu dengan pendidikan yang lebih baik, karir kita juga menjadi jauh lebih mudah naiknya. Nggak bisa dipungkir hal itu. Makanya pilihan rasional ketika teman-teman lu pilih spend 50 juta untuk pendidikan. Karena harapannya ketika dapat S1 nanti, karir menjadi jauh lebih baik, peluang menjadi lebih besar, maka 50 juta itu akan gampang tergantikan gitu ya. Karena kan karir lebih naik, berarti ya pendapatan juga jauh lebih naik. Sehingga bisa jauh lebih besar lagi potensi income yang didapatkan dalam jangka panjang dibandingkan dengan tetap stay di D3 gitu kan. Atau misalnya ya teman-teman melihatnya bukan bukan dari sisi uang gitu, tapi disitu dari sisi ya saya ingin mengupgrade terus kapasitas saya ingin mengupgrade terus cara berpikir saya, pola pikir saya ya. Itu juga sebuah pilihan yang rasional gitu dibandingkan dengan spending 50 juta untuk traveling yang seminggu aja habis gitu kan. Dibandingkan dengan 50 juta untuk pendidikan yang itu long lasting. Once teman-teman lulus itu seumur hidup gitu kan ijazah itu berlaku. Beda dengan yang lain. Walaupun ya, walaupun kalau saya prinsipnya, kalau saya tuh lebih lebih banyak spending uang tuh untuk pengalaman dibandingkan untuk membeli barang. Jadi setiap orang kan punya ini ya, punya prioritas. Nah, kalau saya lebih prioritas membeli pengalaman. Makanya budget saya untuk membeli baju baru dengan saya misalnya untuk camping, untuk jalan ke luar negeri itu jauh lebih banyak untuk jalan dibandingkan dengan beli baju baru. Baju saya itu aja. Lebaran aja nggak beli baju gitu kan. Gitu-gitu aja. Tapi kalau untuk membeli pengalaman saya lebih banyak alokasikan. Tapi tetap gitu ya. Apa namanya? Kalau ada pilihan lain yang lebih rasional ya pasti saya akan pilih gitu. Ya berhubung saya udah selesai aja kuliahnya gitu kan. Jadi nggak spending di sana gitu. Tapi ketika ketika apa namanya? Ketika masih ada kuliah ya, masih ada pendidikan ya, masih spending juga untuk pendidikan yang besar. Dalam kesehatan, maka pasien itu pasti akan berusaha memaksimalkan kepuasannya ketika dia menggunakan layanan kesehatan dan memaksimalkan dia ingin dokter yang terbaik agar dia jauh lebih sehat. Provider atau penyedia pelayanan kesehatan, mereka pasti target utamanya adalah memaksimalkan kesejahteraan pasien dan juga pendapatannya meningkat. Pemerintah itu punya targetan memaksimalkan kesejahteraan sosial. Ini asumsi dasar pertamanya gitu ya ketika pemerintah membuat pilihan. Tapi nanti di minggu depan mungkin kita akan bahas bahwa ternyata asumsi dasar ini tuh nggak semuanya pas gitu kan. Nggak semuanya pas.
Kenapa? Karena ada beberapa keterbatasan. Misalnya, apakah memang betul keputusan yang kita buat itu untuk memaksimalkan kepuasan dan juga kualitas hidup kita? Enggak juga. Dalam banyak aspek, enggak juga. Saya gitu misalnya, udah tahu gitu kan makan, saya kurang informasi apa sih, saya juga tahu gitu kan makan jeroan sapi itu nggak bagus. Sebentar, nah saya berbuat ulah. Maaf, jeda. Saya tahu gitu misalnya ya, makan jeroan sapi itu nggak bagus buat kolesterol, lemak dan lain-lain gitu. Tapi gimana, enak kan ya? Jadi tetap aja saya masih makan gitu ya. Walaupun berat badan saya udah lebih. Nah, jadi kadang-kadang manusia juga punya bias-bias gitu ya, bias-bias. Saya tahu kalau makan itu berkepanjangan itu nggak bagus buat kesehatan. Harusnya saya nggak memilih makan itu dong, saya milih makan yang lebih sehat. Tapi tetap aja kalau ada pilihan-pilihan, ya saya lebih suka makan daripada daging gitu misalnya. Saya lebih suka makan babat, ati, ampela, limpa. Jadi lebih enak dibandingkan dengan makan daging sapinya kalau menurut saya gitu ya. Lebih gurih. Dari sisi kesehatan, jelas itu nggak sehat. Tapi dari sisi yang lain gitu kan, ya itu artinya ternyata rasionalitas manusia juga ada keterbatasannya. Nanti di minggu depan kita akan bahas dalam sesi ekonomi perilaku bahwa ada beberapa hal, ada beberapa bias yang membuat manusia itu tidak serta-merta membuat keputusan itu rasional. Berbeda dengan asumsi ilmu ekonomi bahwa manusia itu bertindak rasional untuk memaksimalkan tujuannya. Target pemerintah untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial juga, eh, eh, pada akhirnya saya juga melihat gitu ya, kenapa sebetulnya pemerintah masih memaksakan program MBG gitu misalnya. Aduh, sebentar lagi, sebentar. Sorry banget. Biasalah anak-anak. Oke, dilanjut ya nanti di ekonomi perilaku. Nah, masalahnya di dunia antara dunia ideal dengan dunia tidak ideal gitu ya. Di ekonomi, eh, di prinsip dasar ilmu ekonomi bahwa semuanya itu rasional dan semuanya itu harus kompetisi untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. Namun pasar pelayanan kesehatan atau jasa pelayanan kesehatan itu unik ya, karena dia tidak bisa menerapkan asumsi-asumsi yang sempurna tadi gitu ya. Asumsi yang pertama adalah uncertainty atau ketidakpastian. Kenapa tidak pasti? Karena dari sisi kebutuhan gitu, misalnya layanan kesehatan itu nggak bisa diprediksi. Kita nggak bisa diprediksi kapan kita akan sakit. Kalau kita sakit pun kita nggak bisa prediksi jenis pelayanan apa yang akan kita dapatkan. Seorang yang sakit DBD, walaupun udah ada apa ya, udah ada pedoman praktek klinisnya, udah ada clinical pathway-nya, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, to some extent gitu kan beda gitu kan. Ada yang parah, ada yang ringan, ada yang sedang gitu ya gejalanya. Maka once seseorang sakit misalnya DBD, dia kan nggak tahu gitu dia dalam fase yang mana dia akan memperoleh pengobatan apa. Sulit itu untuk diprediksi. Apakah bisa kita prediksi seseorang, oh tahun depan kamu akan sakit ini gitu? Nggak bisa gitu kan. Nah, itu membuat eh, segala halnya tidak pasti. Kemudian
Dari sisi ketersediaan, jenis layanan juga belum tentu tersedia. Obatnya juga ada potensi yang tidak tersedia. Karena pasien ketika begitu datang ke IGD kan si dokter belum bisa memprediksi dia akan mendapatkan pelayanan apa aja gitu kan. Harus ada pengecekan ini itu dan lain-lain. Baru bisa tahu treatment plan-nya seperti apa. Hasil pengobatan juga tidak pasti. Orang tua saya sudah stroke 12 tahun gitu ya. Udah kena stroke 12 tahun. Sekarang bedridden, tapi memang gradual penurunannya. Pertama kaku-kaku aja, tapi masih bisa jalan. Kemudian bicara jadi susah gitu kan, jadi nggak jelas. Kemudian menelan jadi susah. Kemudian jalan nggak bisa lagi, harus pakai tongkat. Sekarang udah nggak bisa jalan. Jangan kan jalan, membalikan badan aja nggak bisa gitu. Tapi ada juga tetangga yang stroke juga. Stroke-nya nggak lama, sekali serangan, dia langsung meninggal gitu kan. Usianya lebih muda juga dari orang tua saya. Nah itu kan orang tua saya udah bolak-balik masuk ICU gitu kan. Bahkan pada saat COVID pun kena COVID gitu kan. Alhamdulillah masih bisa survive. Kita kan nggak tahu gitu ya outcome-nya seperti apa. Sementara tetangga saya sekali kena serangan stroke, dibawa ke rumah sakit nggak tertolong lagi gitu. Nah itu tidak pasti ya, walaupun sama-sama stroke. Walaupun misalnya dia jauh lebih muda dibandingkan dengan orang tua saya. Karena ketidakpastian ini, maka implikasinya adalah mendorong sistem asuransi kesehatan. Kita nggak tahu pasti kapan kita akan sakit. Kalau kita lagi sakit, lagi punya uang, that's fine. Tapi in many cases gitu ya, seseorang sakit banyaknya ketika nggak punya uang. Maka mau nggak mau harus didorong sistem asuransi kesehatan. Kalau nggak, repot. Bisa nggak dapat pelayanan. Miss opportunity jadinya. Yang kedua adalah adanya si informasi yang asimetris, tidak berimbang. Provider atau penyedia jasa lebih tahu banyak dibandingkan dengan konsumen. Konsekuensinya apa? Ada yang disebut dengan agency relationship, di mana pasien mempercayakan keputusan-keputusan kepada agen. Prinsipal mempercayai keputusan-keputusan kepada seorang agen, dalam hal ini dokter. Kalau kita mau beli iPhone terbaru, iPhone 17 Pro Max gitu misalnya ya, maka keputusan ada di tangan kita beli atau enggak. Kalau di layanan kesehatan kan enggak. Apakah kita bisa milih? Ya walaupun apa namanya, walaupun walaupun rumah sakit selalu ngasih tahu kan, tapi kan walaupun rumah sakit suka ngasih tahu dan dan ngasih pilihan ya, tapi tetap aja kita kan nggak ngerti secara detail kondisinya kayak gimana. Jadi mau nggak mau ikut apa kata dokter atau penyedia pelayanan kesehatan. Problemnya nih, ketika sistem yang dibangun adalah memberikan insentif kepada penggunaan layanan, maka itu biasanya memunculkan moral hazard yang disebut dengan supplier induced demand, di mana penyedia layanan, dokter, rumah sakit, klinik, itu mendorong supaya penggunaan layanan lebih banyak. Kenapa? Karena lebih banyak menggunakan layanan, uang masuk lebih tinggi, jasa medis lebih tinggi. Makanya untuk penyakit yang sama, walaupun dalihnya beda kamar, beda obat, dan lain-lain, penyakit yang sama-sama misalnya demam berdarah, kita berobat dengan JKN, dengan non-JKN itu harganya beda. Kenapa? Ya karena ada indus demand tadi gitu ya. Yang non-JKN itu cenderung mendapatkan banyak pelayanan yang sebetulnya belum tentu necessary, belum tentu penting. Yang JKN itu pasti diberikan yang pokok-pokoknya aja. Sama-sama dua-duanya bisa sehat kembali gitu kan.
Kenapa? Karena kalau yang non JKN sistemnya kan fee for service ya, dia membayar ketika dia mendapatkan layanan. Semakin banyak menggunakan layanan, semakin banyak dong pemasukan buat rumah sakit, semakin banyak dong jasa medis untuk tenaga kesehatan. Maka pada akhirnya didorong untuk menggunakan layanan, padahal belum tentu butuh. Sementara JKN karena dibayar yang pokok-pokok aja, enggak. Tapi dua-duanya sama-sama sembuh misalnya. Pernah satu waktu istri saya hamil, saya berobat konsultasi ke dokter di sebuah rumah sakit. Itu mau diresepin vitamin yang harganya 1 juta. Jadi total kalau misalnya konsultasi sama vitamin dan obat-obat yang diperoleh itu hampir 2 juta. Maka pertanyaan berikutnya, is that necessary gitu kan? Apakah itu penting? Apakah kalau nggak mengkonsumsi vitamin yang 1 juta lebih itu anak saya kenapa-napa kan nggak juga gitu kan? Maka saya putuskan, ah udah saya nggak mau lagi di situ, nggak mau lagi sama dokter itu gitu. Kenapa? Karena dia sangat mendorong konsumsi untuk layanan yang sebetulnya tidak necessary juga gitu ya. Nah, implikasinya karena ada supplier induced demand ini, maka harus ada shared decision making. Keputusan-keputusan itu diambil, itu harus dikonsultasikan. Ada etika profesi audit klinik, apakah betul atau enggak. Ada mekanisme pembayaran yang berubah, yang berbeda. Makanya JKN itu menggunakan DRG gitu kan, Diagnostic Related Group, instead of fee for service. Kenapa? Karena kalau menggunakan DRG itu udah dipatok gitu kan, satu episode perawatan tuh berapa. Jadi rumah sakit harus bisa dari satu episode itu bisa memberikan layanan yang optimal di satu episode itu. Walaupun ya saya tahu ya di RG kita harus diperbaharui lagi gitu kan. Udah lama banget kita kan belum ada perbaikan. Kalau di kita namanya inasi bijis. Tapi sebetulnya itu masuk ke dalam grup pembayaran yang disebut dengan mekanisme DRG, Diagnostic Related Group. Di kita di Indonesia kan jadi Indonesia Case Based Group inasi biji. Karakteristik yang ketiga adalah adanya eksternalitas, di mana dampak tindakan itu berpengaruh kepada pihak ketiga. Dampak tindakan yang kita peroleh itu berpengaruh terhadap pihak ketiga. Misalnya vaksin. Seseorang yang divaksin itu tidak hanya baik untuk dirinya sendiri, tapi juga dia memberikan perlindungan terhadap komunitasnya. Herd immunity tadi. Dan itu kan nggak perlu 100%. 80% anak-anak divaksin, maka satu komunitas itu bisa terlindungi gitu kan. Nah, kalau kalau kayak gitu, orang-orang nggak pada mau divaksin. Kenapa? Karena vaksin kan mahal gitu kan ya. Vaksin mahal. Kemudian kita nggak divaksin aja, kalau 80% divaksin, kita aman gitu. Maka akan banyak orang yang berpikir, ah saya mendingan jadi orang yang kaum 20% aja dibandingkan dengan kaum yang 80% divaksin gitu misalnya. Nah, itu contoh bagaimana em, sektor kesehatan memiliki eksternalitas. Ketika seseorang menggunakan layanan kesehatan, bukan cuma dirinya yang bermanfaat, yang mendapatkan dampak, tapi yang di lingkungan sekitar. Implikasinya harus ada pemerintah intervensi di sana. Nggak bisa diserahkan begitu aja ke pasar. Terserah masyarakat mau divaksin apa nggak bisa. Harus disubsidi. Kenapa? Karena orang-orang nggak akan mau vaksin kalau nggak disubsidi. Karakteristik yang eh, keempat harusnya ya. Keempat adalah public goods. Layanan kesehatan itu seringkali bersifat public goods atau barang-barang yang eh, barang-barang publik, barang-barang yang bisa dinikmati oleh orang banyak tanpa harus mengurangi hak orang lain untuk menikmatinya. Problemnya kalau public goods itu adalah adanya free rider, artinya orang-orang yang menikmati tanpa mau membayar.
Hal ini menyebabkan swasta nggak mau menyediakannya. Nggak mau swasta menyediakannya. Contohnya misalnya, kalau yang sehari-hari gitu, trotoar. Trotoar itu public goods. Membangun trotoar itu public goods. Orang-orang kan jadi menggunakan gitu ya, trotoar tersebut. Nah, problemnya adalah dari penggunaan trotoar ini, itu kan tidak menghasilkan uang, maka swasta nggak mau pasti bikin trotoar selain untuk mempercantik gedungnya. Tapi nggak akan mau dia membangun trotoar sepanjang jalan, nggak akan mau. Oleh karena itu pemerintah harus menyediakannya secara langsung. Apa pemerintah yang harus bangun trotoar? Nah, beberapa manfaat gitu ya di 15 menit terakhir ini, beberapa manfaat dari ilmu ekonomi kesehatan. Yang pertama adalah economic reasoning. Jadi kita mempelajari kerangka pikir yang dapat membantu kita membuat keputusan. Jadi cara berpikir, think like an economist gitu ya. Cara berpikir seperti seorang ekonomis yang kita pelajari mudah-mudahan dari mata kuliah ini. Nggak tahu teman-teman gitu ya, tapi biasanya saya biasanya kalau baca buku atau mempelajari sesuatu itu membantu saya untuk mengkonstruksi cara berpikir saya yang baru. Bukan melulu soal bukan melulu soal mendapat pengetahuan, enggak, tapi cara berpikir, cara cara bertindak pun jadi berubah gitu ya setelah saya belajar suatu ilmu yang baru gitu. Saya belajar ilmu ekonomi, maka saya belajar cara berpikirnya gitu ya. Oh, kayak gini. Saya belajar eh kebijakan kesehatan gitu misalnya ya. Ya, maka saya tidak hanya tahu tentang tahu teoritis tentang kebijakan kesehatan, tapi tahu bagaimana cara berpikir dari pengambil kebijakan itu. Nah, mudah-mudahan ini juga sama gitu ya, teman-teman juga bisa memiliki economic reasoning, kemampuan atau cara berpikir, kerangka pikir yang membantu kita dalam membuat keputusan-keputusan penting. Yang lain adalah evaluasi ekonomi gitu ya. Evaluasi ekonomi ini kita akan tahu gitu ya, akan pelajari nanti di HTA ya, Health Technology Assessment. Ada cost benefit analysis, cost effectiveness analysis, cost utility analysis. Ini akan membantu kita untuk memberikan justifikasi mana mana yang bermanfaat, mana yang memiliki value for money yang tinggi dari opsi-opsi yang ada. Costing itu membantu kita dalam menentukan biaya, dalam menganalisis biaya, mana pengeluaran yang bisa di-press, berapa biaya satuan, berapa tarif yang harus dikenakan kepada pasien, dan lain-lain. Costing bisa membantu itu. Dan yang terakhir adalah yang tidak dipelajari di mata kuliah ini adalah ekonometrik gitu ya. Bagaimana ilmu statistik, matematika, dan ekonomi membantu kita dalam membuat sebuah eh, prediksi atau modeling supaya kita bisa mengantisipasi. Orang-orang tahu dari mana gitu kan, apa namanya, program vaksinasi lebih bagus dibandingkan dengan yang bukan. Salah satunya adalah dari modeling gitu kan. Salah satunya. Nah, ini ada penugasan individu, teman-teman. Saya sudah siapkan juga landing page-nya. Ada due date-nya, ada deadline-nya. Silahkan dicek deadline-nya. Nanti upload di mana ini salah, bukan 25 Oktober, telat. Lihat aja deadline-nya di Adlink. Eh, sebuah rumah sakit memiliki anggaran 200 juta, dia punya 3 opsi pilihan. Nah, teman-teman membuat short paper, 1 halaman aja atau 2 halaman, jangan banyak-banyak, analisis biaya peluang, dan membuat rekomendasi logis. Kenapa, let's say teman-teman milih renovasi ruang tunggu, itu kenapa gitu ya, dijabarkan alasannya. Oke, ada pertanyaan teman-teman?
saya akan langsung upload materi kita pada hari ini, sehingga teman-teman ketika nanti membuat, termasuk RPS ya, ketika membuat short paper nanti bisa bisa apa bisa langsung merefer ke situ. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di hari Rabu ya kita. Karena jadwal jadwal hari Jumat itu jam 6 sampai jam berapa? Jam 8 ya. Itu Iya, jadwalnya Bapak. Iya, betul, Pak. buka puasa dan juga tarawih gitu kan. Jadi eh mau nggak mau harus schedule ya. Selama dua sesi ini. Karena kan cuma 2 sesi ya. Yang bulan puasa kan. Kalau nggak salah. Sama 3 sesi, 2 sesi kayaknya. Sisanya di setelah Idul Fitri. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Record